Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Afdhalus shalah wa awwalu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi hamalan nas minadh dhulumati ila nuril Islam. Amma ba'du. Sahabat Al-Qudfi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kelimpahan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang mana kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama menikmati indahnya bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Maka syukur ini sungguh sangat besar karena berapa banyak saudara kita yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Akan tetapi Allah menakdirkan lain. Mereka sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih diberikan kesempatan yang luar biasa ini, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang datang kepada kita. Sahabat Al-Qudfi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kesempatan hari ini kita belajar bersama, kita bermuhasabah bersama supaya ibadah kita, rutinitas kita di bulan Ramadan ini bernilai, yaitu bernilai nilai yang sangat baik di sisi Allah, hablum minallah dan hablum minannasnya. Sahabat Al-Qudfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja panjenengan semuanya tidak asing dengan firman Allah yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tentu puasa yang kita pahami tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi esensi dari puasa itu adalah yang pertama, membersihkan hati kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatun wa idza saluhat saluha kulluha wa idza fasadat fasada kulluha ala wahyal qalb. Yang artinya, ingatlah, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh badannya, seluruh lingkungannya. Dan jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ingatlah, ketahuilah,
segumpal darah itu adalah hati. Sahabat Al-Khudaifi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu esensi daripada puasa, kalau orang awam mereka cukup menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi tanpa peduli esensi daripada puasa itu sendiri, yang mana di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wala tabaghabu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-hadis yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling hasad, dengki dan iri hati, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian saudara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita semuanya dilatih selama 1 bulan penuh untuk membersihkan hati kita dengan cara beribadah puasa Ramadan. Sebenarnya kaitannya dengan hadis Nabi untuk menjaga hati. Manusia diciptakan Allah sangat mulia sekali. Seluruh makhluk bersujud dalam penciptaan manusia. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, Allah tidak menyuruh makhluk yang lain bersujud ketika makhluk yang lain itu diciptakan. Itu artinya kita harus bersyukur karena kita dijadikan sebagai manusia. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kita diperintahkan membersihkan hati, menjaga hati kita ini dengan berpuasa? Karena sesungguhnya realita, kenyataan yang dihadapi manusia, terkadang manusia itu ada yang bernasib beruntung terus-menerus. Kemudian keluarganya juga aman, tentram, sakinah, mawaddah dan rahmah. Pergaulan di tingkat RT-nya, di tingkat wilayahnya, dia juga banyak disenangi orang. Ternyata kuncinya adalah hati itu sendiri. Jikalau orang hatinya itu banyak hijabul qalbi atau sampah-sampah hati, maka yang terjadi realita di kehidupannya juga akan turun. Mereka akan mengalami hal-hal yang dia tidak diinginkan. Mungkin dia menghadapi sering sakit, kemudian keluarganya juga sering terjadi permasalahan, di lingkungannya juga banyak tidak disukai orang, bahkan dia terganggu dengan kesehatan dan finansialnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seseorang tidak sibuk membersihkan hati ini, maka sampai meninggal pun dia akan selalu menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan hati. Karena pada dasarnya hati merupakan cerminan seseorang. Maka bagaimana caranya untuk membersihkan hati yang kotor ini? Tentunya kita harus betul menyadari kehidupan itu adalah kesatuan antara siang dan malam. Tidak akan mungkin kita menerima malam saja atau siangnya saja. Atau ada kesedihan dan ada kebahagiaan. Tidak mungkin kita hanya memilih bahagia tetapi sedih itu ditolak. Maka ketika hati itu bersih, bagus, maka setiap yang dia hadapi itu adalah kebaikan itu sendiri. Kemudian jika
seseorang melihat sesuatu yang tidak mengenakan hati, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menerima. Misalkan kita diuji dalam keluarga kita, anak kita mungkin karena usia baru kecil, mungkin banyak menjengkelkan hati. Lebih baiknya rasa jengkel itu kita terima. Kita terima, kemudian kita lepaskan. Sehingga tidak mengotori hati kita. Begitu juga dengan kemarahan. Apakah kita tidak boleh marah kepada rekan-rekan kita? Boleh. Akan tetapi marah itu kita rasakan. Kemudian kita lepaskan. Jangan sampai terpendam di dalam hati kita yang menjadi bagasi emosi di dalam hati kita. Yang perlu kita ingat, supaya untuk memotivasi hidup kita berkelimpahan, hidup kita sehat, di dalam masyarakat juga kita dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang soleh dan solehah tentunya. Kita jangan sibuk memerintah mereka berubah dari sikapnya. Akan tetapi kita harus sibuk merubah isi hati kita. Fa insya Allah, jikalau kita siap merubah hati kita, semua itu akan berubah kepada kita semuanya. Khalil Gibran pernah mengatakan, di saat usia 25 tahun, saya berubah, saya punya mimpi untuk merubah dunia. Kemudian ketika umur 40 tahun, beliau berubah, ternyata merubah negara itu sangat sulit sekali. Maka dia rubahlah untuk merubah satu kota. Kemudian di umur 50 tahun, dia juga tidak mampu merubahnya. Kemudian dia berpikir, kenapa saya tidak merubah keluarga saya? Kemudian di usia 60 tahun, dia juga berpikir, saya harus merubah istri saya. Kemudian di akhir ajalnya, beliau mengatakan, kenapa saya tidak merubah hati saya? Karena pada dasarnya, kalau kita merubah hati, insya Allah semua pun akan ikut berubah dengan kita. Baik itu kesehatan, finansial, dan lain sebagainya, itu akan sangat menyenangkan karena kita selalu dalam keberuntungan. Sahabat TV Alfo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan daripada kultum kesempatan hari ini yang pertama, marilah di kesempatan bulan Ramadan ini kita jadikan puasa sebagai junnatun, yaitu tameng, supaya kualitas puasa kita lebih baik dan bermutu di sisi Allah. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi esensi dari puasa itu adalah membersihkan hati kita yang masih kotor, dengan tujuan puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian sahabat Alfo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada tutur kata dari saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirukum min kulli istighfar wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.